Oke, kita akan melanjutkan perkuliahan untuk bagian pajak, kuliah analisis keuangan industri. Seperti yang dilihat di sini, saya sudah memiliki sebuah contoh yang sangat sederhana terkait dengan sebuah investasi, umur 4 tahun, kemudian capital cost atau investment cost juga sudah ditulis di sini, revenue, annual cost, dan seterusnya. Yang menjadi berbeda dengan perkuliahan di minggu sebelumnya adalah karena sudah dimasukkannya pertimbangan pajak dengan rate sebesar 20%. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan pengembangan model cash flow dan kemudian melihat bagaimana net present value akan terpengaruh akibat adanya pajak tersebut. Kita akan lihat. Oke, jadi di sini kita sudah punya sebuah model. Saya mungkin akan gunakan yang satunya saja. Jadi ini adalah model yang sangat sederhana yang merefleksikan kondisi yang tadi sudah disebut. Saya memiliki end of year untuk tahun ke-0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi 4 tahun. Kemudian investment cost sudah saya masukkan di sini, minus 100.000. Kemudian annual cost yang ada kita masukkan di sini, minus 10, dan seterusnya. Revenue sudah juga dimasukkan. Nah, di pertemuan sebelumnya kita paham bahwa net cash flow bisa kita hitung dengan cara menggunakan sum. Karena konvensinya sudah kita gunakan, out of pocket adalah minus, kemudian pemasukan adalah positif. Kita akan bisa melakukan seperti ini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai net cash flow pada pertemuan sebelumnya. Karena di sini kita akan mempertimbangkan pajak, maka judul dari cash flow ini akan kita ubah sedikit menjadi net cash flow before tax. Kenapa? Tentunya karena setelah ini kita akan memasukkan pajak di dalamnya. Sesuai dengan soal, net cash flow kita akan dipengaruhi oleh pajak sebesar 20%. Karena itu di sini saya sengaja membuat sebuah sel yang khusus digunakan untuk memberikan input terkait dengan tax rate seperti ini, 20%. Dengan menggunakan sel khusus seperti ini, maka nanti kita bisa dengan mudah mengubah-ubah rates jika kita ingin melakukan simulasi tanpa perlu mengubah struktur dari formula yang ada di dalam sel di dalam cash flow-nya. Karena cash flow-nya sudah kita tulis di atas seperti ini, kemudian kita tinggal menentukan tax yang perlu dibayarkan oleh investasi ini untuk setiap tahun. Ingat bahwa di tahun ke-0 kita belum memiliki operasi sehingga tidak ada tax di sana. Tidak ada unsur tax di tahun ke-0. Di tahun pertama, tax akan bisa kita hitung dengan cara sederhana, yaitu kalikan saja tax rate dengan net cash flow before tax. Kira-kira seperti ini. Oke, kita sudah dapatkan, kemudian kita tinggal geser ke tahun-tahun berikutnya. Inilah pajak yang perlu dibayar oleh investasi ini dengan aturan 20% tax rate. Setelah itu, kita akan bisa menghitung net cash flow yang sudah dipengaruhi oleh pajak. Kita sebut saja net cash flow after tax. Di sini kita tinggal menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya, yaitu net cash flow before tax, dan tax itu sendiri kita melakukan penjumlahan sehingga kita akan mendapatkan sebuah angka. Oke, inilah angka yang baru. Ada sedikit kesalahan, ini akan saya ubah menjadi minus saja supaya ada konsistensi di dalam model kita. Inilah hasilnya. Jadi teman-teman mahasiswa bisa melihat bahwa ada dua cash flow before dan after, dan di sini terlihat bahwa
tentunya seperti yang saya sampaikan di sesi sebelumnya bahwa net cash flow after tax itu less favorable for the investor. Tahapan berikutnya yang perlu kita lakukan adalah tentunya menghitung NPV dan IRR. Tapi sebelum menghitung, seperti biasa saya akan minta Anda untuk menggunakan intuisi Anda. Kira-kira bagaimana NPV before dan after? Bagaimana hubungan antara keduanya? Apakah NPV before akan sama dengan after? Atau NPV after akan lebih kecil atau lebih besar daripada before? Dengan diskon rate yang sama. Coba dipikirkan sejenak terkait hal tersebut. Baik, jadi Anda sudah memikirkannya. Ini mirip-mirip film itu ya, Dora itu ya. Anda diminta untuk merespon apa yang harus saya ambil, kira-kira gitu kan ya. Anyway, oke. Anda sudah menebak. Sekarang kita lihat bagaimana komputasi yang sifatnya lebih precise akan memberikan jawabannya. Untuk NPV seperti biasa, buat teman-teman yang belum familiar, kira-kira seperti ini caranya. Kita masukkan NPV formula, kemudian karena rate-nya sudah ditentukan 10%, kita tinggal klik di sini. Saya tidak key in kan di dalam formula. Kenapa? Karena bisa jadi nanti saya ingin mengubah-ubah diskon rate yang ada tanpa harus mengubah struktur dari formula, sehingga saya taruh di luar, kemudian tinggal saya link up ke formula yang akan kita bangun. Kemudian sesudah itu ingat rumus NPV yang kita miliki, harus menghitung dari year 1 to year 4. Kemudian sesudah itu kita tinggal menambahkan present value untuk tahun ke-0. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ya, tadi Anda sudah menebak. Sekarang kita lihat bagaimana hasilnya untuk cash flow setelah pajak. Caranya sama. Hasilnya tentunya harusnya NPV-nya lebih rendah daripada sebelumnya. Sorry, kayaknya ada sedikit kesalahan. Terima kasih sudah memberitahu yang di sana. Di sini kita melakukan kesalahan karena harusnya before tax. Before tax itu berarti range yang kita gunakan adalah yang di sini. Kemudian tentunya kita gunakan pula yang di sini. Oke, kita sepertinya sudah memasukkan angka yang benar. C-nya sudah benar. Ya, inilah hasilnya. Seperti bisa Anda lihat, sangat serius atau secara signifikan pajak telah mengurangi NPV yang ada di sini dari 26.000 sekian menjadi 1.000 sekian. Dari sini akhirnya kita bisa melihat bahwa pajak bisa jadi membuat sebuah investasi yang tadinya dipandang visible dari sisi investor menjadi kurang menarik, bahkan menjadi invisible seperti yang terlihat di sini. Sekarang kita coba akan menghitung IRR-nya, tapi seperti biasa dari angka yang sudah didapat di sini tentunya Anda bisa menebak kira-kira IRR-nya berapa untuk NPV before tax dan NPV after tax. Coba ditebak kira-kira angkanya berapa. Baik, sekarang kita coba apakah tebakan Anda itu berhasil secara cukup akurat. Kita masukkan formula untuk yang before tax. Tidak perlu kita guess ya guys. Kira-kira seperti ini saja. Inilah hasilnya, 22%. Tebakan Anda untuk IRR after tax, apakah dia sama dengan 22, apakah dia naik, apakah dia turun. Silahkan. Oke,
Coba kita lihat apakah intuisi Anda sudah terasah dengan baik, bisa menjawab dengan tepat untuk jawaban ini. Hasilnya adalah 11%. Oke, jadi kira-kira inilah hasilnya. Tentunya dengan pertimbangan IRR seperti ini, kita sudah bisa membandingkan dengan sebuah threshold dan bisa memutuskan apakah visible atau tidak untuk masing-masing. Oke, sebelum kita menyelesaikan sesi ini, sedikit mental exercise yang bisa Anda lakukan untuk kembali mengasah intuisi adalah coba pikirkan sekiranya tax rate-nya dinaikkan, apa yang terjadi dengan NPV before tax dan NPV after tax. Tax rate dinaikkan. Coba dipikirkan. Katakanlah misalnya menjadi 25% atau 30%. Apa yang terjadi dengan NPV before dan apa yang terjadi dengan NPV after? Oke, sekarang pertanyaan kedua. Jika tax rate dinaikkan, apa yang terjadi dengan IRR before dan IRR after? Oke, good. Sekarang kita coba ya. Apakah tebakan Anda itu benar? Kalau benar berarti very good. 25% adalah tax rate yang baru. Kita akan lihat. Oke. Ingat, karena NPV before tax itu tidak dipengaruhi oleh pajak, tentunya dia akan tetap segitu. Tetapi karena NPV after tax dipengaruhi oleh pajak yang ditarik, maka di sini kita akan menemukan terjadinya penurunan NPV yang sangat signifikan, yang tadinya barely above zero, sekarang menjadi minus. IRR-nya juga sangat signifikan turun. Jika tebakan Anda sudah sesuai dengan ini, berarti you are done very well. Di sini ada satu pelajaran yang menarik yang akhirnya kita bisa dapatkan dari sudut pandang government. Misalnya, pemerintah sedang atau menginginkan ada sebuah proyek untuk berjalan dan mengharapkan investor dari swasta. Dari hitungan pemerintah, jika pajak yang ditetapkan untuk investasi tersebut sama dengan aturan-aturan yang biasanya, maka NPV atau IRR-nya menjadi tidak menarik. Di sini peran pajak bisa digunakan. Instrumen pajak bisa digunakan untuk membuat investasi yang sebelumnya terlihat tidak menarik menjadi lebih menarik dari sisi investor. Salah satu contohnya, pajaknya tentunya bisa dikurangi, bisa dengan tax holiday, bisa dengan aturan-aturan tertentu yang intinya ingin memboost investasi dengan cara mengurangi pajak atau melakukan tax holiday. Demikian untuk sesi kedua ini. Terima kasih.